Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Panas sekali. Oke, siang ini saya akan menjawab atau memberi masukan kepada Mas Aura Mistika ya. Mas Aura Mistika ini punya pian yang bagus-bagus, kenceng-kenceng, tapi suka main celokan ya kalau dilatih. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya, dan itu sudah pernah berhasil, walaupun belum signifikan sekali, tapi ada beberapa yang berhasil. Maksudnya dari tiga burung yang saya latih itu semua berhasil untuk rumahan. Dan juga kalau punya teman saya, dan sebenarnya juga punya saya sendiri, saya latih di kolongan, dia memang main celokan pertama kali saya latih, kemudian saya awali lagi dari awal sekali, jadi sudah agak jauh, kemudian saya kembalikan ke kayak pelatihan PN awal, itu ternyata bisa berhasil. Biasanya Mas Aura Mistika dan juga teman-teman, burung yang cenderung punya kemungkinan kenceng itu agak rewel ya Mas Aura dan juga teman-teman, agak rewel sedikit waktu pelatihan. Masalah nanti dia jadi juara atau enggaknya itu berbeda ya dari pembahasan ini, tapi biasanya burung kalau awal-awalnya itu agak susah dilatih, itu dia punya kans untuk apa namanya ya, kans kenceng. Dia kans kencengnya itu maksudnya sebenarnya dia burung kenceng, tapi memang agak susah dilatih. Itu latihan awalnya gini ya Mas Aura Mistika, mudah-mudahan ini nanti bisa dicoba dan berhasil. Itu biasanya kalau yang begitu itu nanti waktu awal sekali dilatih itu kayak gimana ya, dilepasin itu malah turun ke bawah ke tanah, bukannya dia terbang tapi malah ke tanah. Ini untuk yang kolongan ya. Saya waktu itu burungnya warnanya tritis kayak tritis Megan gitu. Nah, saya contohkan waktu pelatihan awalnya. Jadi waktu dia giring begini, dilepaskan ya, jarak pelepasannya itu cuma 1 meter ya untuk awal-awal itu saya coba gitu. Jadi 1 meter, diklepek, sambil diklepek begitu saya pegang begini. Kalau dia sudah mulai gerak berontak, itu sudah lihat cewek apa betinanya kemudian udah berontak, saya lepas pelan-pelan gini, seret gitu, biar dia terbang sendiri ke arah betinanya. Saya begitukan dulu di jarak 1 meter cuma itu teman-teman dan juga Mas Aura. Terus gitu setelah dia memang sudah enggak, saya lepaskan begitu udah enggak langsung jatuh ke tanah, saya mundurkan 1 meter lagi. Saya gitu kan terus sampai jarak 4 meter kalau di lapak itu ya, 4, 5 atau 6 lah, dari ujung kotak ke ujung kotak. Berarti 8 ya, sekitar 8 meteran lah. Sesudah 8 meteran itu dia udah mau terbang terus, saya mundurkan lagi, saya tambah itu sekitar 1 meter terus itu, sampai sekitar jarak mungkin sekitar 50-an itu. Saya tambahnya semeter terus, semeter. Jadi berapa kali lepasan itu? Banyak kali lepasan ya, sekitar 25 lebih lah. Karena dari jarak 8 meter saya tambah semeter, kadang ya 2 meter, kadang cuma semeter. Jadi saya lihat dulu terbangannya. Dia kalau udah mau terbang terus sampai 50 meter, saya tambahin agak jauh sedikit, bisa sampai 4 meter atau 5 meter begitu terus
Setelah dia sampai di bendera 1 itu kalau nggak salah ya, bendera 1 itu sekitar 200 meteran ya. Nah, saya pantang di situ terus. Saya pantang di situ terus sampai dia mau tinggi, agak tinggi gitu, nggak jalan apa nggak di atas tanaman padi, karena saya ngelatihnya di persawahan ya, lapaknya itu di pinggir persawahan, di terbis gitu kalau orang Jawa bilang. Nah, itu dilepaskan di situ terus sampai dia sudah mulai naik, baru dimundurkan lagi. Nah, setelah dari jarak 2 meter ke kesananya itu agak lumayan gampang. Setelah di bendera 2 itu dia mulai ngambek. Mulai ngambek dia, kalau dilepas dia suka kayak mau mencelok gitu. Saya paksakan di situ, dia mencelok. Kemudian saya lemparin pakai batu, baru dia terbang. Nah, itu saya kembalikan lagi ke jarak 200 meter. Saya lepas lagi. Saya lepas lagi di 200 meter itu sampai 1 sampai 2 giringan kalau nggak salah. Iya, sekitar ya anggap saja 2 giringan lah. Karena giringan yang kedua itu saya tambah lagi sampai ke bendera 2 kalau nggak salah waktu itu. Nah, setelah di situ dia mulai tinggi, agak tinggi, ke tinggi, saya tambah lagi. Nah, itu mendingan begitu ya Mas Aura Mistika, daripada kita mempercepat jarak lepasan tapi nanti akhirnya dia nemplok. Jadi kita bentuk tenaganya di awal sampai betul-betul dia nggak mau nemplok. Saya nggak tahu ya kalau untuk adik atau kakaknya apakah dia nemplokan atau enggak, saya belum coba, tapi kalau yang itu nemplokan pertamanya. Yaitu setiap dia sudah mulai lelah dia akan gini, cet, plek plek plek, terus nemplok di pohon. Nah, itu saya majukan. Pokoknya setiap dimana dia nemplok, saya majukan lagi ke 200 meter supaya dia lama-lama lupa dengan kebiasaan nemploknya. Kemudian waktu di bendera 2,5 itu setiap dia mau nemplok saya gusah, mau naik, karena memang mau terbang, karena memang tempat saya ngelatih itu agak dekat ke pohon-pohon, jadi saya agak ke tengah, agak ke sawah gitu, saya lepaskan. Akhirnya dia sudah nggak mau nemplok dan sekarang sudah mulai start. Tapi belum ngolong, kemudian dia malah ambrol. Ambrolan pertama saya diamkan, sampai sekarang belum giring lagi. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah giring lagi bisa dilatih lagi. Kemudian kasus di burung teman saya. Kalau di kasus burung teman saya itu dia mungkin agak agak terporsir sedikit mungkin. Dia nemplokannya justru setelah rampas. Waktu itu dia ngelatihnya piye. Waktu piye dia lancar. Kemudian setelah ambrol, dilatih lagi, dia kadang mencolok di tanah, kadang mencolok di pohon. Dan menurut informasi dari teman saya, sekarang sudah nggak nemplokan lagi. Kemudian teman saya itu cerita, itu cara ngelepasinnya itu dia itu dipanteng, misalnya di tempat dia nggak mencolok, di situ terus, kemudian digandeng sama burung yang tipe gandeng, dia nggak mau terbang sendiri. Jadi kalau kita gandengkan, dia akan selalu ngejar temennya. Jadi ketika burung itu mau mencolok, dia dekatin gini, akhirnya terbang. Wah, itu dilepasin di situ terus sampai dia tinggi sekali, sudah nggak nemplokan, baru diundurkan lagi. Dan pengundurannya itu juga pelan-pelan ya, nggak jauh-jauh, sekitar 50, 25 gitu ya. Nah, setelah sampai di Polestar itu pun ternyata menurut teman saya masih menempel lagi di pohon. Kemudian dijauhkan.
Nah, dilepasannya dijauhkan dari pohon terus saja, bahkan menurut dia porsir, betul-betul dia porsir sampai dia biasanya kan kalau burung terlalu lelah itu malah biasanya nggak mau turun. Nah itu caranya mungkin menurut dia begitu ya, dilepasin terus. Akhirnya alhamdulillah sekarang katanya sudah nggak mencolan lagi, malah sekarang dijadikan toser kalau nggak salah. Jadi dia ya tetap kalau toser kan memang harus dijamu ya. Jadi dijamu ya sambil dilepasin sambil digojlok terus. Akhirnya itu menurut teman saya sudah nggak mencolan lagi, dan pelatihannya dan mungkin ya tenaganya memang sudah betul-betul bagus. Jadi sekarang lancar terus tanpa ada halangan yang suka nemplokan itu. Oke, semoga ini bermanfaat ya Mas Aura Mistika dan juga teman-teman yang punya burung sering nemplokan. Mudah-mudahan ini bisa membantu, dijadikan referensi, dicoba, siapa tahu berhasil, dan burung yang memang kita sudah yakin bagus akan semakin bagus. Oke, terima kasih atas dukungan teman-teman semua di channel saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.